Iya, halo Gasan. Ini materi yang kemarin kita belajar persamaan garis lurus. Jadi garisnya selalu lurus, nggak pernah bengkok. Nah, persamaan garis garis lurus tuh kita belajar intinya sih kayak gini. Misalkan ada koordinat kartesius, ini sumbu apa ini? Iya, ini sumbu y, yang ini sumbu x. Nah, biasanya suka ada garis tuh di sumbu y atau sumbu x. Nah, ada garis kayak gini. Nah, kita belajar gimana cara mencari persamaan garis ini. Nah, kalau kita bisa bicara persamaan garis, ada bentuk umum persamaan garis. Ada bentuk umum. Ya, ini yang kemarin kita pelajari nih, bentuk umum persamaan garis. Yang pertama adalah Y sama dengan MX ditambah C. Yang satu lagi ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, bentuk umum ini yang nanti banyak kita temuin di bab persamaan garis lurus. Nah, di persamaan garis lurus ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, cara mencari gradien atau disimbolin M. Yang kedua, menentukan persamaan garis. Nah, yang ketiga, kita belajar cara membuat persamaan garis. Nah, 3 ini di bab persamaan garis lurus yang nanti kita pelajari. Nah, sekarang langsung aja yuk. Yang pertama, cara mencari gradien. Kita batasin dulu dong. Nah, susahnya bikin garis. Susah. Nah, anggaplah lurus. Nah, yang pertama, cara mencari gradien. Cara mencari gradien. Nah, gradien itu disimbolin sama M. Ini yang pertama kita pelajari, cara mencari gradien. Nah, cara mencari gradien itu ada 3 cara. Yang pertama, melalui metode grafik. Yang kedua, melalui 2 titik. Nah, yang ketiga, melalui persamaan garis. Nah, persamaan garis nanti dibagi 2, titik-titik dan titik-titik. Nah, yang pertama kita pelajari sekarang yang grafik dulu ya. Nah, yang pertama tentang grafik atau cara mencari gradien melalui grafik atau gambar. Nah, ini dia yang kita pelajari. Yang pertama, misalkan ada grafiknya seperti ini. Nah, di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Misalkan, nah ini kita kasih garis gini. Nah, jadi segitiga ya. Nah, cara mencari gradien di gambar ini, caranya gradien itu kan M ya. Nah, M itu delta Y per delta X. Nah, cara mencari gradien untuk grafik ini adalah M sama dengan delta Y per delta X. Nih, yang diingat-ingat. Nah, apa itu Y, apa itu X? Kayak kemarin, Y itu yang di sini nih. Nah, misalkan dari sini ke sini, dari titik A ke titik B misalkan, itu ada 5 satuan. Nah, berarti Y-nya 5. M sama dengan delta Y per delta X. Berarti Y-nya 5. Sekarang X-nya misalkan dari sini ke sini 6 satuan. Berarti 5 per 6. Bukan 5 per 5 ya. 5 per 6. Kita hapus dulu. Nah, 5 per 6. Nah, itulah gradien. Nama lain gradien adalah kemiringan. Jadi setiap garis yang miring dia pasti mempunyai gradien. Nah, kalau dia berupa gambar selalu Y per X. Nah, ini berapa satuan, yang ini juga berapa satuan, Y berapa, X berapa, langsung dibagi. Nah, misalkan ada contoh lain. Contohnya seperti ini. Misalkan nggak ada grafiknya.
tapi ada gambarnya. Nah, misalnya gambarnya seperti ini. Diketahui ini ada 4 satuan, ini ada 6 satuan. Nah, gimana cara nyarinya? Nah, cara nyarinya kayak gini. Tentuin dulu titiknya mau di mana. Misalkan titiknya mau di sini. Nah, ini titiknya misalkan. Nah, kalau titiknya di sini, berarti anggaplah ini menjadi titik pusat. Nah, ini anggaplah menjadi titik pusat. Nah, kalau ini menjadi titik pusat, nah, kayak gini ya. Nah, langsung aja. Gradien sama dengan selalu rumusnya delta Y per delta X. Ingat, ini Y berarti ya, karena dia ada di sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ya, kalau udah digambarin gini. Sumbu Y berapa? 6. X, nah X nya berapa satuan? 4. Berarti 6 per 4. Nah, atau kalau dikecilin hasilnya berarti dibagi 2 ya. 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2, 3 per 2. Kak, kalau gambarnya lain gimana? Boleh, misalkan ada gambarnya seperti ini. Nah, nah sama. Cara nyarinya misalkan diketahui di sini 3 satuan, di sini 4 satuan misalkan. Nah, caranya kita tentuin dulu titiknya kayak biasa. Nah, mau di mana titiknya? Misalkan titiknya di sini aja nih. Nah, titiknya di sini nih. Nah, sama, kasih garis titik-titik. Nah, garis putus-putus. Titik ke sini ya. Nah, ini kasih juga. Berarti ini adalah sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, karena titiknya ini, kalau ke kiri berarti negatif, ke atas Y tetap positif ya. Nah, berarti cara nyari gradiennya M sama dengan tetap rumusnya delta Y per delta X. Y-nya berapa? 4 ya, positif. Karena kalau Y ke atas itu selalu positif, kalau ke bawah baru negatif. Berarti Y-nya 4 satuan dibagi delta X-nya 3 ya. Cuman karena titiknya di sini, nah waktu ada 3, dia 3-nya ke kiri. Karena ke kiri itu negatif ya, ke sini negatif, makanya 3-nya jadi negatif. Jadi 4 per min 3 atau min 4 per 3. Nah, itu jawabannya. Nah, ini cara mencari gradien atau kemiringan simbolnya M melalui metode grafik. Nah, ini yang gasan sekarang udah bisa melalui metode grafik. Nah, di video berikutnya kita belajar melalui 2 titik. Iya.